Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaifa halukum ya salihat? Fasal khamis alif ba wa jim rahimani wa rahimakum Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keamanan, taufik dimanapun kalian berada. Amin amin ya rabbil alamin. Anak-anak salihat, jumpa lagi pada daring kita, daring akidah, dan insyaallah ini adalah daring kita yang terakhir. Nah, apa yang kita bahas, yaitu kita akan merojaah, mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Ustadz ingin menyimpulkan beberapa video yang telah lewat dalam satu video saja, yaitu bab yang ke-6 sampai bab yang ke-9. Tapi apa saja itu? Lihatlah, simaklah baik-baik. Yang pertama, bab yang ke-6, dahsyatnya neraka, yaitu bagian 1. Ya, apa saja yang harus kita ketahui tentang neraka, ya, agar kita takut kepada Allah. Yang pertama, yaitu neraka secara bahasa adalah kobaran api, al-lahab. Ya, adapun menurut istilah adalah suatu tempat yang disiapkan bagi orang kafir atau bagi orang-orang yang mendurhakakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah neraka. Ya, kobaran api yang dikenal dengan al-lahab, atau suatu tempat yang dipersiapkan untuk orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kemudian yang kedua, neraka itu punya nama-nama. Apa sih nama-nama neraka? Pertama, Jahannam. Yang kedua, Jahim. Yang ketiga, Saqar. Yang keempat, Al-Khutamah. Kemudian yang kelima, Al-Hawiyah. Ya, wa burrizatil jahimu liman yara. Ya. Kemudian ma salakakum fi saqar. Di saqar neraka. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Tahu kamu apa hutamah? Neraka maksudnya. Ya, narun hawiyah, neraka hawiyah. Baik. Kemudian, ya, apa kita harus ketahui? Neraka itu punya pintu-pintu. Berapa pintunya? Pintunya ada 7. Laha sab'atu abwab, kata Allah. Neraka itu punya 7 pintu. Ya. Kemudian yang keempat, kedalamannya berapa meter, berapa kilo? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Namun disebutkan dalam hadis, ukuran kedalamannya seukuran batu yang dilepas dari atas neraka akan sampai ke jurang neraka itu selama 70 tahun. Ya, hanya Allah yang tahu berapa kedalamannya. Tapi kalau batu dilepas dari atas neraka, terus dia jatuh ke bawah, akan sampai di jurangnya, dasarnya selama berapa? 70 tahun. Suatu yang sangat dalam sekali. Ya. Kemudian, ya, makanya hendaknya kita takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita ketahui tentang neraka? Ya, bahan bakarnya. Karena api punya bahan bakar. Apa bahan bakar neraka? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, kata Allah. Kemudian, adapun panasnya berapa? Berapa derajat panasnya? Panasnya adalah 70 kali lipat panas api dunia. Api yang ada di dunia ini yang kita lihat cuma 1, 69-nya ada di neraka. Berarti ada 69 kali lipat yang ada di neraka itu, 70 kali lipat. Baik. Kemudian apa lagi yang harus kita ketahui tentang dunia, tentang neraka? Makanannya. Apa makanan penghuni neraka? Pohon zakum, pohon yang menyeramkan, yang berduri. Ya. Kemudian yang ke-8, minumannya apa? Air nanah. Kemudian hamim, itu air yang mendidih, besi yang dipanaskan. Ya. Dan juga manusia yang diperes. Ya. Itu yang jadi makanan minuman penghuni neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari neraka. Ini dia kesimpulan pelajaran yang ke-6. Kemudian pelajaran yang ke-7, dahsyatnya neraka bagian 2. Jadi apa? Bagaimana dia? Ya, yaitu pertama, macam-macam azab di neraka. Di neraka itu banyak azabnya. Ya, ada orang yang disobek bibirnya, ada orang yang dihancurkan kepalanya, ada yang merenang di sungai batu, ya, ada yang dimasak di kuali panci yang besar. Baik. Kemudian, ya, orang yang paling keras azabnya. Ya, orang yang paling keras azabnya siapa? Itu orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, atau orang-orang yang suka menyiksa manusia dengan siksaan yang keras, maka dia akan mendapatkan balasan setimpal. Keras pula azab di neraka. Menggambar makhluk bernyawa. Jangan sampai menggambar, ya anak-anak, ya. Ya, tapi kalau menggambar, gambar pemandangan, jangan makhluk bernyawa. Baik. Kemudian tangisan dan lolongan penghuni neraka. Penghuni neraka akan nangis, ya, sehingga apa? Air matanya kering sehingga yang menggantikan darah.
karena darah akhirnya membuat luka dan perahu bisa berlayar di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan melolong, teriak. Nah, kemudian ya, ada apa di neraka? Binatang apa di neraka? Ular dan kalajengking yang ada di neraka. Kata Rasulullah, kalau satu ular, satu gigitan saja akan mengakibatkan demam dan panas 70 tahun kali musim. Demikian juga kalajengking sekali menyengat akan menyebabkan demam dan panas ya 70 kali musim. La haula wala quwwata illa billah, naudzubillah. Kemudian yang kelima, adab yang paling ringan. Apa itu? Seseorang dibuatkan sandal dari api neraka namun kepalanya mendidih. La haula wala quwwata illa billah, naudzubillah. Itu adab paling ringan itu. Sandal dari neraka tapi kepalanya mendidih. Ya, bagaimana dengan adab yang paling keras? Nah, baik. Kemudian doa berlindung dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini kita baca sebelum kita salam ketika setiap kita sholat selesai tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-8, sebab-sebab masuk surga. Wah, apa sebab-sebabnya? Ingin masuk surga kan? Seorang muslim tujuan hidupnya surga anak-anak, bukan dunia, tapi surga. Tapi kita butuh pengorbanan yang banyak kalau ingin di surga Allah. Bukan gampang. Tapi apa saja sebab-sebab kita bisa masuk surga? Pertama, ya, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima, menjaga sholat 5 waktu. Yang keenam, meninggalkan maksiat dan dosa sekecil apapun. Yang ketujuh, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah ajaran-ajaran Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang kedelapan, taubat dan istighfar. Yang kesembilan, bersabar terhadap ujian. Nah, ini dia amalan-amalannya. Walaupun masih banyak lagi, tapi cuma bukan ini saja anak-anak, masih banyak lagi. Namun insya Allah dengan kita mengamalkan ini, yang kita sebutkan ini, kita akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari ini dan kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian pelajaran yang ke-9, itu yang terakhir, dosa-dosa besar. Nah, ini yang menghalangi kita masuk surga, dosa-dosa besar ini. Ya, dosa kecil pun juga tidak boleh diremehkan, karena kalau dosa kecil semakin banyak, maka lama-lama dia akan banyak, besar. Apa dosa-dosa besar yang harus kita hindari? Ya, di antaranya berbuat syirik. Karena disikin dosa besar. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguh syirik itu termasuk dosa besar. Kemudian setelah itu sihir, menyakiti orang dengan jarak jauh, minta bantuan dukun, minta orang paranormal dengan bantuan foto, dengan bantuan rambutnya, dengan bantuan sihir, bacaan-bacaan mantra-mantra. Ini semuanya perbuatan syaitan. Nabi mengatakan, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhkan dari kalian dari 7 hal yang membinasakan. Di antaranya apa? Sihir. Nah, jangan main sihir. Taib. Dan jangan tonton acara-acara sihir. Ya, banyak sekali di televisi. Ya, taib. Kemudian yang ketiga, makan harta riba. Riba itu masya Allah haram. Dia ngasih orang minjem 100.000, tapi mau dikembalikan 100.000, 50, tambahan 50.000. Ini riba namanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita. Riba ini nanti dia akan berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah, kemudian ketika dia ke pinggir, ada orang di situ akan menyumpal mulutnya dengan batu. Ya, begitu terus siksaannya. Dan nanti orang makan harta riba itu, dia akan keluar dari kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan, kerasukan jin, seperti orang yang mabuk. La haula wala quwwata illa billah. Berlindunglah kepada Allah dari riba ini. Nah, semoga Allah melindungi kita. Nah, kemudian yang keempat, durhaka kepada orang tua. Anak-anak salihah, orang tua kita itu adalah pintu surga yang tengah-tengah. Kalau kalian masih mendapatkan kedua orang tua kalian masih hidup, berarti ada surga di rumah kalian. Jaga baik-baik pintu itu. Ya, berbaktilah kepadanya agar kalian bisa masuk surga yang sebenarnya nanti di hari kiamat. Kemudian yang kelima, meninggalkan sholat. Ya, ini dosa besar. Ya, karena sholat adalah tiang agama, rukun Islam yang nomor 2. Kalau ditinggalkan, ya, maka ini dosa besar. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ya, termasuk meninggalkan sholat itu bisa kafir seorang kalau meninggalkan sholat.
Maka hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, kemudian terakhir anak-anak solehat ini yang terpenting, kisi-kisi semester genap akidah kelas 5, pelajari bab yang ke-6 sampai dengan bab yang ke-9 atau halaman 35 sampai dengan halaman 70. Semoga Allah yang memudahkan kalian belajar, semoga Allah melindungi kalian, semoga Allah yang menjaga kita semuanya, dan semoga Allah memasukkan kita ya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Al-Firdaus yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.